Hai, Price Bungania, balik lagi nih bareng Nidia. Ayo, siapa di sini yang penggemar beratnya HP Samsung? Atau malah kamu lagi nyari HP-nya Samsung yang lagi turun harga? Nah, pas banget nih, karena di video kali ini Nidia bakal kasih tahu kamu deretan HP Samsung dengan penurunan harga tertinggi. Atau cek saldo ATM gak sih? Yuk, daripada makin penasaran, langsung aja tonton video yang satu ini sampai habis. Produk pertama dimulai dari seri A, yakni ada Samsung Galaxy A72. Hadir sebagai seri tertinggi pada saat rilis bersama dengan Galaxy A32 dan Galaxy A52. Smartphone yang satu ini menjadi seri yang tertinggi di kelasnya. Tapi penasaran gak sih produk ini turun harga sampai berapa? Simak dulu ya spesifikasinya. Ada beberapa fitur yang menarik dari smartphone ini, diantaranya Game Launcher dan Edge Panels. Untuk Game Launcher sendiri, kayaknya akan lebih terasa jika kita aktifkan ketika gaming yang rada berat seperti Genshin Impact. Meskipun sudah ditopang juga dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G, ternyata untuk bermain Genshin Impact di settingan grafis medium 60 fps, hasilnya rada ngadet nih. Jadi Nidia menyarankan untuk bermain di settingan low 30 fps aja ya. Lagian hasil nanti pasti jadi lebih lancar kok. Mungkin kalau ngebahas soal kameranya, smartphone ini bisa jadi lebih unggul. Sudah menggunakan konfigurasi quad kamera, resolusi kameranya pun tidak ada yang berubah dari adik kembar si Galaxy A52. Meskipun begitu, beberapa fitur seperti OS dan resolusi 4K udah hadir kok di Samsung Galaxy A72. Pada saat awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 6 jutaan. Namun sekarang sudah mengalami penurunan harga sampai 1 jutaan loh, sehingga sekarang dibanderol jadi 4,9 jutaan. Untuk cek spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A72 ada di scene berikut. Next di seri S ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Ditenangi dengan chipset yang super powerful yaitu Snapdragon 8 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer. Dimana soal kecepatannya udah nggak perlu diraguin lagi. Kalian bisa main berbagai macam game ringan sampai berat sekalipun tanpa ada kendala sama sekali. Di sektor layar, HP ini memiliki bentang layar seluas 6,8 inci beresolusi Quad HD Plus dengan Dynamic AMOLED 2x dan refresh rate 120Hz. Nih dia jamin nih, kalian bakalan betah buat terus mandangin layarnya karena bisa ngasilin visual terbaik dan layar yang responsif. Cocok banget buat nonton video, scrolling sosmed, bahkan main game. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan kehadiran S Pen bawaan yang didesain menyatu dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. S Pen-nya ini punya kemampuan yang lebih cepat dari Samsung lainnya. Jadi kalian bisa nulis, ngontrol ponsel, buat sketsa, dan masih banyak lagi lainnya. Hal lain dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang patut diacungi jempol adalah desain kokoh dan elegan, kamera kece, ada fitur Samsung DeX tersertifikasi IP68, dan baterai yang jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur 45 watt fast charging. Terus nih, ngomongin soal harga, HP ini dibanderol Rp20.999.000 saat perilisannya untuk varian 12/512 GB. Tapi sekarang harganya udah turun 2,4 jutaan jadi 18,5 jutaan aja. Lumayan ya guys, padahal hitungannya HP ini tuh masih tergolong baru. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di seri Note ada Samsung Galaxy Note 20. Hal pertama yang banyak dikeluhkan adalah dari desainnya, di mana alih-alih menggunakan material kaca dengan finishing doff seperti saudaranya si Note 20 Ultra, justru HP ini lebih memilih menggunakan material polikarbonat yang diberi finishing mirip kaca. Kalau menurut Nidia sih, penggunaan material plastik tidak terlalu begitu dipermasalahkan, mengingat HP ini masih memberikan feel premium pada saat digenggam. Keluhan selanjutnya ada di sektor layarnya yang cuma mentok di Full HD Plus aja. Sebenarnya sih hal ini pun gak bisa Nidia nilai sebagai kekurangan juga ya. Soalnya kalau kalian lihat secara langsung, kualitas Full HD Plus di Galaxy Note 20 ini seperti satu tingkat lebih bagus dibandingkan layar Full HD Plus yang terdapat pada kompetitor. Ditambah lagi dengan resolusi segini, performa baterai akan terasa lebih optimal. Mungkin yang lebih pantas dikeluhkan bukanlah resolusi, melainkan refresh rate layarnya. Karena handphone flagship satu ini masih bertahan di refresh rate 60Hz aja. Padahal kita juga sama-sama tahu kalau di handphone dengan harga jauh lebih murah sekalipun, kita udah bisa dapat refresh rate hingga 90Hz. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan harganya udah terjun payung nih. Dibanderol dengan harga 14,5 juta untuk varian 8/256 GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 4,9 jutaan di angka 9,5 jutaan aja loh Price Mania. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 terupdate ada di scene berikut.
Kemudian ada Samsung Galaxy S20. HP ini ditengahi chipset Exynos 990 dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset ini mampu melibas berbagai game berat dengan settingan grafik rata kanan. Samsung juga memberikan keunggulan lain untuk menyamankan para pengguna dalam gaming ataupun streaming video nih para mania. Sebut saja pada sektor layar. Seperti yang kita tahu, Samsung selalu memberikan teknologi terkini untuk kenyamanan mata para pengguna. Selain akan disuguhkan dengan visual yang aduhai berkat kinerja dari teknologi Dynamic AMOLED 2x, layar dari Galaxy S20 juga sudah dibekali dengan pelindung Corning Gorilla Glass 6 serta sudah dilengkapi dengan fitur HDR10 Plus dan Always On Display. Dan tidak ketinggalan, seperti HP flagship pada umumnya, Samsung Galaxy S20 juga hadir dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Ya, walaupun pada sektor baterai Samsung hanya menyematkan kapasitas sebesar 4000 mAh, tapi baterai sebesar itu bisa diisi dari 0% sampai 100% hanya dalam waktu 75 menit berkat teknologi fast charging 25 watt yang tersemat pada Galaxy S20. Saat rilis, HP ini dibanderol dengan harga 12,999 jutaan untuk varian 8 per 128 GB dan saat ini harganya udah turun sekitar 5,5 jutaan di angka 7,5 jutaan. Sikat gak nih guys? Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 terupdate ada di scene berikut. Kali ini ada Samsung Galaxy S10 Plus. HP yang satu ini merupakan versi tertinggi di jajaran S10 series. Selain membawa desain sleek dan menawan khas HP flagship, layar dari smartphone ini juga terasa sangat premium. Karena Samsung sudah membekali layar HP ini dengan spek compact berukuran 6,4 inci beresolusi Quad HD+. Bukan hanya itu aja, ponsel ini juga udah menggunakan panel Super AMOLED serta support fitur HDR10. Bicara performanya, ini dia nggak perlu kasih gambaran panjang lebar lah ya, karena ditenagai chipset Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer. Jangankan game PUBG Mobile, game sekelas Genshin Impact aja yang merupakan salah satu game berat di Play Store saat ini bisa dimainkan dengan lancar di settingan high 60 fps. Tapi sayangnya pengalaman gaming kalian sedikit terganggu karena kapasitas baterai dari HP ini hanya berbekal 4100 mAh yang pastinya tidak bisa mendukung kamu bermain game seharian. Apalagi HP mantan flagship yang satu ini juga belum support fitur pengisian cepat, sehingga untuk mengisi daya hingga full 100% membutuhkan waktu yang cukup lama di 1 jam 45 menit. Tapi menurut Nidia sih nggak masalah ya, karena selain gengsinya masih ada di tahun ini, harganya pun sudah turun hampir dari setengah harga. Dibanderol dengan harga 13,999 juta untuk varian 8 per 128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga terlalu offside berkisar 6,4 juta di angka 7,5 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S10 Plus terupdate ada di scene berikut. Next ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Galaxy S21 Ultra 5G hadir dengan panel Dynamic AMOLED 2x display berukuran 6,8 inci dengan resolusi Quad HD+. Seperti saudara-saudaranya, refresh rate dari 10 Hz hingga 120 Hz pada HP ini bisa otomatis menyesuaikan kebutuhanmu. Nah, untuk urusan dapur pacu, HP ini ditenagai chipset Exynos 2100 dengan fabrikasi 5 nanometer yang pastinya kenceng banget kalau pakai main game seharian. Selain itu, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 25 watt fast charging yang diklaim dapat mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit. Terus kalian tahu nggak kalau HP ini tuh dibanderol 21,999 juta saat perilisannya untuk varian 16 per 512 GB. Tapi sekarang udah turun 7,4 jutaan loh guys, jadi 14,9 jutaan aja, hampir separuh harga. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silahkan nih cek-ceki dulu spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Ultra 5G terupdate di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Terakhir ada Samsung Galaxy Z Flip yang secara resmi diluncurkan dalam acara Galaxy Unpacked Agustus 2021 yang lalu. Kelebihan yang dibawa ponsel ini pun beragam, mulai dari menawarkan konsep ponsel lipat yang benar-benar menarik, sudah dibekali dengan kamera yang tergolong layak meskipun hanya memiliki 2 lensa, punya performa bagus karena sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 855 Plus, hingga memiliki daya tahan baterai yang cukup oke meskipun hanya dibekali kapasitas 3300 mAh. Namun, dibalik semua kelebihan tadi, sebagai sebuah ponsel lipat
generasi pertama, jelas handphone ini masih memiliki beberapa kekurangan. Mulai dari keluhan layarnya yang lebih rapuh dibandingkan smartphone lain pada umumnya, terus kapasitas charging yang hanya 15 watt, hingga permasalahan harga yang dianggap terlalu mahal. Tapi ini terkait poin kekurangannya tadi, rasanya sudah tidak akan terlalu masalah ya, karena Samsung Galaxy Z Flip sudah mengalami penurunan harga yang lumayan signifikan, dibanderol dengan harga 21,8 juta pada varian 8/256GB saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 12,5 jutaan, di angka 9,3 jutaan aja. Menarik banget gak sih? Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Z Flip terupdate ada di scene berikut ini. Sekalian Nidia pamit ya, ciao Bella!